Filipi 2. Introduction. Paulus menasihati jemaat tentang kesatuan, tidak mementingkan diri sendiri, dan kerendahan hati, memiliki pikiran Kristus agar dapat menjadi terang yang bersinar di tengah dunia yang gelap. Reflection. Renungkanlah keajaiban inkarnasi Anak Allah. Perhatikanlah betapa hinanya Kristus saat kelahirannya, kehidupannya dan kematiannya. Pujilah Allah Bapa atas anugerah di dalam anaknya, yang dengan rela menundukkan dirinya untuk mengalami kematian yang memalukan di atas kayu salib untuk menebus orang berdosa yang tidak layak. Ayat 1-5. Banyak orang, bahkan orang Kristen hidup hanya untuk menciptakan kesan baik pada orang lain atau untuk menyenangkan diri sendiri. Tetapi keegoisan akan membawa perselisihan. Karena itu Paulus menekankan kesatuan rohani, meminta jemaat Filipi untuk saling mengasihi dan menjadi satu dalam roh dan tujuan. Ketika kita bekerja bersama, dengan memperhatikan masalah orang lain seolah-olah itu adalah masalah kita mendemonstrasikan teladan Kristus untuk mendahulukan orang lain, dan kita mengalami kesatuan. Jangan terlalu mementingkan tentang menciptakan kesan yang baik atau memenuhi kebutuhan Anda sendiri, sehingga Anda merusak berbagai hubungan dalam keluarga Allah. Ayat 3. Keegoisan dapat merusak gereja, tetapi kerendahan hati yang tulus dapat membangunnya. Bersikap rendah hati melibatkan perspektif yang benar tentang diri kita sendiri. Itu bukan berarti kita harus merendahkan diri. Di hadapan Allah, kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah, dan karena itu kita sangat berharga di kerajaan Allah. Kita harus menyingkirkan keegoisan dan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan sopan santun. Menganggap kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan kita membuat kita memiliki kaitan dengan Kristus, yang merupakan teladan sejati dari kerendahan hati. Ayat 4. Filipi adalah sebuah kota kosmopolitan. Komposisi jemaatnya mencerminkan keragaman yang luas, dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan tingkat sosial. Kisah Para Rasul 16 memberi kita beberapa petunjuk tentang ini. Di gereja ada Lydia, orang Yahudi yang pindah dari Asia dan seorang pengusaha kaya, hamba perempuan, kemungkinan orang Yunani asli, dan sang kepala penjara yang bertugas di negeri jajahan ini, kemungkinan orang Romawi. Dengan begitu banyak latar belakang yang berbeda di antara para anggota, kesatuan pastilah sulit untuk dipelihara. Meskipun tidak ada bukti perpecahan di dalam gereja, persatuannya harus terus dijaga. Paulus mendorong kita untuk waspada terhadap keegoisan, prasangka, atau kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan. Menunjukkan perhatian yang tulus kepada orang lain adalah sebuah langkah maju yang positif dalam menjaga kesatuan di antara orang-orang percaya. Ayat 5. Yesus Kristus bersifat rendah hati, dengan bersedia melepaskan hak-haknya untuk mentaati Allah dan melayani manusia. Seperti Kristus, kita harus memiliki sikap seorang hamba, melayani karena kasih kepada Allah dan kepada sesama, bukan karena rasa bersalah atau takut. Ingat, Anda bisa memilih sikap Anda. Anda bisa menjalani kehidupan yang mengharapkan untuk dilayani, atau Anda dapat mencari kesempatan untuk melayani orang lain. Ayat 5-7. Inkarnasi atau penjelmaan adalah tindakan sukarela dari anak Allah yang sudah terlebih dahulu ada, yaitu dengan mengenakan tubuh manusia dan sifat manusia. Tanpa berhenti menjadi Allah, dia menjadi manusia, yang dinamakan Yesus. Dia tidak melepaskan keilahiannya untuk menjadi manusia, tetapi dengan tunduk pada kehendak Sang Bapa, Kristus membatasi kekuatan dan pengetahuannya. Yesus dari Nazaret dibatasi oleh tempat, waktu, dan banyak keterbatasan manusia lainnya. Apa yang membuat kemanusiaannya unik adalah kebebasannya dari dosa. Dalam kemanusiaan penuhnya, Yesus menunjukkan kepada kita segala sesuatu tentang karakter Allah yang dapat disampaikan dalam kaitan dengan manusia. Ayat 5-11. Ayat-ayat ini mungkin berasal dari nyanyian rohani yang dinyanyikan oleh jemaat Kristen mula-mula. Ayat-ayat nas ini memiliki banyak kesamaan dengan nubuatan tentang hamba yang menderita dalam Yesaya 53. Sebagai sebuah nyanyian pujian, ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah pernyataan lengkap tentang sifat dan karya Kristus. Sekalipun demikian, beberapa karakteristik penting dari Yesus Kristus dipuji dalam ayat ini. Kristus selalu ada bersama Allah. Kristus sama dengan Allah karena dia adalah Allah. Meskipun Kristus adalah Allah, dia menjadi manusia untuk memenuhi rencana keselamatan Allah bagi semua orang,
Kristus tidak hanya memiliki penampilan sebagai manusia, dia benar-benar menjadi manusia untuk mengidentifikasi diri dengan dosa-dosa kita. Kristus secara sukarela mengesampingkan hak ilahi dan hak istimewanya karena kasih kepada Bapanya. Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita sehingga kita tidak harus menghadapi kematian kekal. Tuhan memuliakan Kristus karena ketaatannya. Allah membangkitkan Kristus ke posisi semula di tangan kanan Bapa, di mana dia akan memerintah selamanya sebagai Tuhan dan Hakim kita. Bagaimana mungkin kita bisa tidak memuji Kristus sebagai Tuhan kita dan mendedikasikan diri kita untuk melayani Dia? Seringkali orang-orang membela keegoisan, kesombongan, atau kejahatan dengan mengklaim hak-hak mereka. Mereka berpikir, saya boleh menyontek dalam ujian ini, lagi pula, saya berhak untuk lulus dalam mata pelajaran ini, atau, saya dapat menghabiskan semua uang ini untuk diri saya sendiri. Saya bekerja keras untuk itu, atau saya bisa melakukan aborsi. Saya memiliki hak untuk mengendalikan tubuh saya sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap yang berbeda, yang memungkinkan kita mengesampingkan hak-hak kita untuk melayani orang lain. Jika kita mengatakan kita mengikuti Kristus, kita juga harus mengatakan bahwa kita ingin hidup sebagaimana Kristus hidup. Kita harus mengembangkan sikap rendah hati seperti Dia saat kita melayani, bahkan ketika kita tidak mendapatkan pengakuan atas usaha-usaha kita. Apakah Anda dengan egois berpegang teguh pada hak-hak Anda, atau apakah Anda bersedia untuk melayani? Ayat 8. Mati di kayu salib, penyaliban, adalah bentuk hukuman mati yang digunakan orang Romawi untuk penjahat terkenal. Hukuman itu sangat menyakitkan dan memalukan. Para terhukum dipaku atau diikat ke salib dan dibiarkan mati. Kematian mungkin tidak datang sampai beberapa hari kemudian, dan biasanya datang dengan mati lemas ketika berat tubuh yang lemah membuat pernapasan semakin sulit. Yesus mati sebagai orang yang dikutuk. Betapa menakjubkan bahwa manusia sempurna harus mati dengan kematian yang paling memalukan ini, sehingga kita tidak harus menghadapi hukuman kekal. Ayat 9-11. Pada penghakiman terakhir, bahkan mereka yang dikutuk akan mengakui otoritas dan hak Yesus untuk memerintah. Orang-orang dapat memilih sekarang untuk menyerahkan hidup mereka kepada Yesus sebagai Tuhan atau dipaksa untuk mengakuinya sebagai Tuhan ketika Dia kembali. Kristus dapat kembali setiap saat. Apakah Anda siap untuk bertemu dengannya? Ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jika dikaitkan dengan nasihat sebelumnya untuk bersatu, dapat berarti bahwa seluruh jemaat harus bekerja bersama untuk membebaskan diri dari perpecahan dan perselisihan. Orang-orang Kristen Filipi terutama harus cermat untuk menaati Kristus setelah Paulus tidak ada di sana untuk terus mengingatkan mereka tentang apa yang benar. Kita juga harus berhati-hati tentang apa yang kita percayai dan bagaimana kita hidup, terutama ketika kita berdiri sendiri. Dengan tidak adanya para pemimpin Kristen yang memberi semangat, kita harus lebih-lebih lagi memusatkan perhatian dan pengabdian kita kepada Kristus agar kita tidak akan menyimpang. Ayat 13. Apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa tidak ingin menaati? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian dalam perjuangan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Dia ingin datang bersama kita dan ada di dalam kita untuk membantu. Tuhan memberi kita keinginan dan kekuatan untuk melakukan apa yang menyenangkan Dia. Rahasia kehidupan yang berubah adalah tunduk pada kendali Tuhan dan membiarkan Dia bekerja. Lain kali, mintalah Allah untuk menolong Anda memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya. Untuk menjadi seperti Kristus, kita harus melatih diri untuk berpikir seperti Kristus. Untuk mengubah keinginan kita menjadi lebih seperti Kristus, kita membutuhkan kuasa roh yang tinggal di dalam diri kita, pengaruh dari orang-orang Kristen yang setia, ketaatan kepada firman Allah, bukan hanya keterpaparan terhadapnya, dan pelayanan pengorbanan. Seringkali dengan melakukan kehendak Allah kita memperoleh hasrat untuk melakukannya. Lakukan apa yang Dia kehendaki dan percayalah kepadanya untuk mengubah keinginan-keinginan Anda. Ayat 14-16. Mengapa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan sangat berbahaya? Jika yang diketahui semua orang tentang gereja hanyalah bahwa anggotanya terus-menerus berdebat, mengeluh, dan bergosip, mereka akan mendapatkan kesan yang salah tentang Kristus dan Injil. Kepercayaan kepada Kristus harus menyatukan orang-orang yang mempercayainya. Jika gereja Anda selalu mengeluh dan berdebat, gereja Anda tidak memiliki kekuatan pemersatu dari Yesus Kristus. Berhentilah berdebat dengan orang Kristen lain atau mengeluh tentang orang dan kondisi di dalam gereja, sebaliknya, biarkan dunia melihat Kristus.
Kehidupan kita harus dicirikan oleh kemurnian moral, kesabaran, dan kedamaian, sehingga kita akan bercahaya di dunia yang gelap dan rusak. Kehidupan yang diubahkan adalah saksi yang efektif terhadap kuasa firman Allah. Apakah Anda bercahaya, atau apakah Anda ditutupi oleh tindakan suka mengeluh dan berdebat? Jangan biarkan pertikaian memadamkan cahaya Anda. Bersinarlah untuk Allah. Peran Anda adalah untuk bersinar sampai Yesus datang kembali dan membungkus dunia ini dalam kemuliaannya yang berkilau-kilauan. Ayat 17. Korban curahan adalah bagian yang penting dari sistem korban orang Yahudi. Karena jemaat ini kurang memiliki latar belakang Yahudi, korban curahan itu dapat merujuk pada anggur yang dicurahkan kepada dewa-dewa kafir sebelum peristiwa-peristiwa publik yang penting. Paulus menganggap hidupnya sebagai suatu korban. Sekalipun dia harus mati, Paulus merasa puas, karena mengetahui bahwa dia telah menolong jemaat Filipi untuk hidup bagi Kristus. Ketika Anda sepenuhnya menyerahkan diri untuk melayani Kristus, maka berkorban untuk membangun iman orang lain akan mendatangkan upah berupa sukacita. Ayat 19-22. Ketika Paulus menulis kata-kata ini, sebagian besar pelatihan kerja dilakukan oleh para ayah, dan putra-putra tetap setia pada bisnis keluarga. Timotius menunjukkan kesetiaan yang sama ketika dia bermagang rohani pada Paulus. Timotius bersama Paulus di Roma ketika Paulus menulis surat ini. Dia melakukan perjalanan bersama Paulus pada perjalanan misionaris keduanya ketika jemaat di Filipi mulai terbentuk. Sama seperti seorang pekerja terampil yang melatih seorang pekerja magang, Paulus sedang mempersiapkan Timotius untuk melaksanakan pelayanan saat dia tidak ada. Paulus mendorong orang-orang Kristen yang lebih muda untuk belajar, untuk mengamati, membantu, dan kemudian memimpin. Paulus mengharapkan orang Kristen yang lebih tua untuk mengajar, menjadi contoh, menjadi mentor, dan kemudian menyerahkan kepemimpinan. Manfaat dari proses semacam itu adalah antusiasme dan visi baru, metode dan energi baru. Apakah kamu seorang guru? Siapakah yang Anda latih untuk menjalankan pekerjaan Tuhan? Apakah Anda seorang pembelajar? Bagaimana Anda menunjukkan kesungguhan Anda untuk memenuhi panggilan Allah dalam hidup Anda? Ayat 21. Paulus mengamati bahwa kebanyakan orang percaya terlalu sibuk dengan kebutuhan mereka sendiri sehingga tidak sempat lagi untuk memberikan waktu untuk bekerja bagi Kristus. Jangan biarkan jadwal dan urusan Anda menggeser kasih dan pelayanan Kristen Anda terhadap sesama. Ayat 23. Paulus berada di penjara, entah sedang menunggu pengadilannya atau keputusan pengadilan itu, karena dia memberitakan Kristus. Dia memberitahu orang Filipi bahwa apabila dia sudah mengetahui keputusan pengadilan, dia akan mengutus Timotius kepada mereka dengan berita itu. Paulus ingin mereka mengetahui bahwa dia siap menerima apapun yang akan datang. Ayat 25. Epafroditus mengantarkan uang dari jemaat Filipi untuk Paulus, kemudian dia kembali dengan surat ucapan terima kasih ini ke Filipi. Epafroditus kemungkinan adalah seorang penatua di Filipi yang jatuh sakit ketika tinggal bersama Paulus. Setelah Epafroditus sembuh, dia kembali pulang. Lah hanya disebutkan dalam surat Filipi. Ayat 29-30. Dunia menghormati orang-orang yang cerdas, cantik, kaya, dan berkuasa. Orang seperti apa yang harus dihormati gereja? Paulus menunjukkan bahwa kita harus menghormati mereka yang menyerahkan hidup mereka untuk kepentingan Kristus, yang pergi ke tempat-tempat yang kita sendiri tidak dapat pergi dan melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Para misionaris kita melakukan hal tersebut bagi kita sekarang ini dengan cara memberikan pelayanan ke tempat-tempat yang kita tidak mampu datangi.